Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini saya mau bahas soal-soal asesmen tengah semester 2. Bagian esainya ya. Kalau soal-soal pilihan bergandanya sudah saya upload di video sebelumnya. Ada 2 materi dalam asesmen tengah semester 2 ini, yaitu termokimia dan laju reaksi. Nah, gimana soal-soal, gimana penyelesaian pembahasan tiap soalnya? Yuk langsung aja, saya mulai ya. Soal nomor 1, berikut disajikan data percobaan yang melibatkan reaksi Na2S2O3 tambah 2HCl menghasilkan NaCl tambah H2O tambah SO2 tambah S. Ini ada 5 percobaan yang dilakukan dengan variasi konsentrasi dari Na2S2O3 dan HCl-nya, dan ada waktunya juga yang dikasih tahu hasil percobaannya ya. Yang ditanyakan adalah orde total reaksi dan persamaan laju reaksi. Ini materi laju reaksi ya. Oke, kalau kita ketemu soal seperti ini, datanya seperti ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita tambahkan data di sini, kolom lagi, ya. Karena dikasih tahu waktu, maka kita tambahkan di sini laju V-nya. Yang dicari itu kan laju. Yang dipakai nanti itu persamaannya adalah laju. Nah, waktu dengan laju itu berbanding terbalik. Nah, jadi untuk 1 itu jadi 1/36 lajunya. Ini 1/18, 1/9, 1/18, 1/36. Nah, inilah langkah pertama ya yang harus dilakukan ya. Sekali lagi, laju dengan waktu itu berbanding terbalik. Yang kita butuhkan itu data laju, bukan data waktu. Oke. Lalu misalkan orde untuk Na2S2O3, anggaplah X ordenya, pangkat reaksinya ya. Lalu orde untuk HCl, anggaplah Y ya. Nah, persamaan lajunya kan V sama dengan K kali konsentrasi dari Na2S2O3, pangkatkan ordenya yaitu X, dikali konsentrasi dari HCl, pangkatkan ordenya Y. Nanti semua percobaan ini akan menghasilkan harga K yang sama, maka nanti K-nya bisa dicoret. Oke. Nah, lanjut. Sekarang target kita adalah mencari X dan Y. Itu orde total tuh X tambah Y. Gitu ya. Nah, jadi berikutnya carilah X dengan cara mencari konsentrasi HCl yang sama. Gitu ya. Di situ clue-nya ya. Jadi kalau cari X, cari aja konsentrasi lawannya. X kan tadi di sini, ini Y. Jadi kalau cari X, HCl-nya kita cari yang sama. Misalkan data 1 dan 2. Kan data 1, data 2 sama kan? Nah, sekarang kita bandingkan semua data ini di data 1 dan data 2. Jadi persamaan ini untuk data 1, data 2 kita bandingkan. Jadi V1 per V2 sama dengan K-nya udah saya eliminasi ya. Nah, Na2S2O3 di data 1 dibagi konsentrasi Na2S2O3 di data 2. Jangan lupa sama-sama pangkat X dikali konsentrasi dari HCl di data 1 pangkat Y, konsentrasi HCl di data 2 pangkat Y juga. Oke. Nah, masukkan V1 dan V2. Nah, ini kan V1, V2-nya udah yang dipakai tabel ini ya. Jadi 1/36 per 1/18. Na2S2O3-nya nih 0,1 per 0,2. Pangkat X, saya keluarin X-nya ya. Lalu HCl-nya ini yang tadi kita pilih sama, 0,2 per 0,2 pangkat Y. Kenapa ya pilih yang sama? Ya tinggal eliminasi jadi enak. Gitu ya. Jadi ini kan berubah ya jadi 18/36 ya, naik 18-nya ya. Setengah pangkat X.
Nah, 18/36 juga setengah kan? Setengah pangkat X. Dapatlah X sama dengan 1. Oke? Gitu cara carinya ya. Nah, untuk mencari Y, cari lawannya tadi. Konsentrasi Na2S2O3 yang sama. Misalnya saya pakai data ini 3 dan 4. Sama kan? Nah, bandingkan semua data 3 dan 4. Oke? Pakai pola yang sama kayak yang di atas ya. Jadi V3 per V4 sama dengan konsentrasi Na2S2O3 data 1 per konsentrasi Na2S2O3 data 2. Ini pangkat X. Bisa ya X-nya dikeluarkan. Kali konsentrasi HCl. Oh, sorry, ini udah data 3, data 4 ya. Data 3 dibagi konsentrasi HCl data 4. Pangkat Y. V3 per V4. Jadi 1/9 per 1/18 ya. Oke, jadi sama dengan ini 0,4 dengan 0,4 pangkat X. Lalu HCl-nya 0,2 per 0,1 ya. Pangkat Y. Lagi-lagi, kenapa dipilih yang sama? Supaya kita bisa coret. Nah, jadi ini kan 18-nya naik ke atas ya. Jadi 18/9 jadinya. Sama dengan, ini kan 0,2 per 0,1, 2/1 kan. Nah, 18/9 kan juga 2 kan. Jadi 2 sama dengan 2 pangkat Y. Y sama dengan 1. Jadi baik X dengan Y-nya nilainya sama-sama 1. Maka order totalnya adalah 1 tambah 1. Gitu ya. Nah, untuk persamaan laju reaksinya ada 2 versi. Mau langsung aja atau K-nya kita cari. Tapi nggak apa-apa kita cari K-nya ya. Kan V tadi sama dengan K kali konsentrasi Na2S2O3 pangkat X. X-nya kan 1. Biarin aja 1. Konsentrasi HCl pangkat Y. Y-nya pun 1. Jadi inilah persamaannya. Ya, persamaan laju reaksinya. Nah, tapi kalau kita mau cari K-nya, maka K itu kan pasti tinggal diputar aja ya. Konsentrasi Na2S2O3 kali konsentrasi HCl. Nah, K itu di setiap percobaan ini sama, reaksinya sama kan, K-nya sama. Jadi saya misalnya pakai data 1. Maka K sama dengan V-nya data 1 adalah 1/36 ya. V itu satuannya molaritas per second atau molaritas S-1. Nah, Na2S2O3 di data 1 adalah 0,1 M. HCl-nya 0,2 M. Nah, dapatlah ini hasilnya 1,39, 1,3888 gitu ya. Jadi saya bulatkan 1,39. Satuannya bisa dicoret nih. Jadi M-nya naik ke atas jadi M-1, S-1. Inilah nilai K-nya. Nah, kalau kita masuk ke persamaan secara keseluruhan, V sama dengan K-nya 1,39, M-1, S-1 kali konsentrasi Na2S2O3 pangkat 1 kali konsentrasi HCl juga pangkat 1. Inilah persamaan laju reaksinya. Oke, begitu ya mengerjakan soal nomor 1. Lanjut ke soal nomor 2 yang HOTS. Mengapa saat mengolah daging mentah menjadi sate harus diiris menjadi berukuran kecil terlebih dahulu? Kaitkan jawabanmu dengan konsep teori tumbukan. Oke, saya udah buat di sini. Jadi gini, ingat ya bahwa semakin besar zatnya, maka luas permukaannya makin kecil. Kebalikannya, semakin kecil zatnya,
luas permukaannya makin besar. Luas bidang sentuhnya ya. Jadi bayanginnya misalnya kamu punya kelereng, pegang, pasti semua permukaan kelerengnya bisa dipegang ya. Nah tapi bayangin kalau kita punya bolanya yang besar, bola basket begitu, pasti tangan kita nggak cukup untuk memegang seluruh permukaannya. Paham ya? Jadi semakin besar bendanya, luas permukaannya makin kecil. Semakin kecil bendanya, luas permukaannya makin besar. Balik ke sate tadi. Jadi kan semakin kita iris kecil-kecil dagingnya, luas permukaannya, luas bidang sentuhnya makin besar juga. Artinya apa? Ketika dipanaskan, apinya itu kena ke banyak permukaan dari daging. Paham ya? Jadi akibatnya ya daging lebih cepat matang dan merata kan? Karena banyak yang kena gitu. Paham ya? Bisa dibayangin ya? Nah, teori tumbukan berkata juga seperti itu. Semakin kecil zat bereaksi, semakin besar luas permukaannya atau luas bidang sentuhnya makin banyak, sehingga semakin besar atau banyak tumbukan antar partikel yang terjadi. Ya, sehingga terjadilah reaksi. Gitu ya, paham ya? Sebenarnya nggak cuma untuk daging ini, ya biasa kalau ibu-ibu juga masak kan pasti kalau sayur juga dipotong kecil-kecil gitu ya. Itu sebenarnya juga tujuannya untuk itu, mempercepat dan merata gitu ya. Apalagi kalau masak kentang juga kan pasti dipotong-potong, tujuannya juga itu. Oke, itu aplikasi dari ini ya, teori tumbukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut nomor 3. Suhu 10 derajat Celcius, suatu reaksi berlangsung 10 menit. Kenaikan 10 derajat Celcius lajunya menjadi 2 kali lebih cepat. Tentukan di suhu reaksi yang berapa derajat supaya reaksi itu berlangsung selama 75 detik, 75 second. Jadi saya akan mengajarkan dua cara ya untuk nomor 3 ini ya. Oke. Jadi T akhir sama dengan 1 per delta V pangkat delta T, T besar per N kali T awal. Jadi T akhir ini waktu ya, waktu pada suhu akhir. Ya, suhu yang ditanyakan itu kan 75 second ya waktunya. Jadi ini 75 detik sama dengan gitu. 1 per delta V itu adalah naik berapa kali? Lebih cepatnya. 2 kali. 1/2 gitu. Pangkat delta T di sini T akhir dikurang T awal. T akhirnya kan yang dicari kan. T besar ini masih suhu ya. T kecil ini waktu. Nah, jadi misalnya suhunya kita anggap apa ya? M lah. Dikurang awalnya tadi 10 derajat ya. Nah, per N ini naik berapa, setiap kenaikan berapa derajat Celcius? Setiap kenaikan 10 derajat. Waktu di awal kan ini 10 menit. Di T 10 derajat Celcius itu 10 menit. 10 menit yang kita ubah supaya sama-sama second ya, sama-sama detik kali 60 kan. Yuk kita perbaikin dulu. 75 sama dengan setengah pangkat M-10 per 10 kali 600. Oke, atau kan bisa 75 per 600 sama dengan setengah kali pangkat M-10 per 10. 75 per 600 itu 1/8 ya. M-10 per 10. Nah, 1/8 itu kan bisa setengah pangkat 3. M-10 per 10. Jadi setengahnya ini bisa dicoret. Maka 3 sama dengan M-10 per 10. Kali silang 30 sama dengan M-10 atau M sama dengan 40. Jadi tadi kan kita anggap M ini adalah suhunya ya. Jadi pada suhu 40 derajat Celcius lah 75 second waktunya gitu. Nah, itu cara rumus ya, cara logik konsep itu ada. Jadi soal kalau dia PG lebih cepat ya kalau nggak hafal rumus. Nah, kan
gawat nantinya. Misalnya saya buat begini ya. Nah, tadi kan katanya di 10 derajat Celcius itu 600 detik waktunya reaksinya berlangsung ya. Lalu dari 10 ke 20 naik 10, setiap naik 10 kan dia 2 kali lebih cepat. 2 kali lebih cepat dari 600 detik berarti 300 detik. Gitu ya. Jadi 20 derajat Celcius dia 300 detik. Dari 20 ke 30 2 kali lebih cepat, berarti lebih cepat lagi. Dari 300 detik 150 detik. Dari 30 ke 40 2 kali lebih cepat lagi. Jadi 75 detik. Inilah jawabannya kan, 40 derajat Celcius. Oke, jadi nggak perlu rumus-rumusan sebenarnya. Tapi karena ini esai mungkin ya pakai rumus nggak apa-apa lah. Kalau PG lebih cepat seperti ini. Ya misalnya lagi iseng ya, kita coba kalau dia ke 50 derajat Celcius lebih cepat lagi kan, berarti setengahnya 37,5 detik. Oke, dia yang ditanyakan 75 detik berarti 40 derajat Celcius. Semoga bisa dipahami ya. Nomor 4, ada reaksi CH3COOH tambah CH3OH menghasilkan CH3COO CH3 tambah H2O. Katanya ini berlangsung dengan tidak melibatkan perubahan kalor. Menurutmu benarkah pernyataan tersebut? Buktikan dengan menghitung perubahan entalpinya, delta H-nya, menggunakan data energi ikatan berikut. Oke, kita coba ya. CH3COOH tambah CH3OH menghasilkan CH3COOCH3 tambah H2O. Jadi kunci di soal ini adalah kemampuan untuk membongkar strukturnya ya dari masing-masing zatnya ini. Ini reaksi esterifikasi namanya. CH3COH itu kalau dibongkar jadi ini CH3, baru ini C, ini O, OH. Oke. CH3OH ada H, CH3OH. Lanjut lagi. CH3 CO ada O, terus ada CH3 lagi. H2O harusnya familiar ya. HOH. Inilah strukturnya ya, susunannya ya. Nah, untuk menghitung delta H-nya adalah semua total ini energi yang putus itu yang kiri ya. Ikatan yang putus, energi untuk ikatan putus, pemutus ikatan. Yang kanan itu untuk pembentukan. Jadi delta H itu adalah kiri kurang kanan. Artinya kita bongkar satu-satu kiri dan bongkar satu-satu yang kanan. Sebenarnya kita bisa lihat mana yang sama di kiri dan kanan ya. Tapi saya biarkan saja cara manual aja kita ya. Artinya gini. Misalnya CH di kiri ya. CH ada 1, ada 2, ada 3. Ada 4, ada 5, ada 6. Jadi C ke H ada 6. 6 CH. Lihat ke sini CH 413, berarti 6 kali 413. 2478. Gitu ya. Lalu ini ada CC. C single C. Ada 1. C ke C, berarti 1 kali berapa CCC? CC single 345 ya. Lalu ada apa lagi? Ada C rangkap O, ini yang ke atas nih. C rangkap O ada 1. 1 kali 745. Lalu C ke O ada 1, ada 2. 2 kali C ke O. 2 kali 358 ya. 6, 1 berarti 7. Masih ada lagi nih O ke H. Ada 2.
Berarti 2 kali 4, 6, 7. 3, 4 berarti 9 ya. Nah, kalau ditotalkan ini berarti ini 8, 1, 25, 52, 18 ya. Dicek lagi nanti ya. Inilah total yang kiri. Nah, total yang kanan kita cek. CH-nya ada 3, 4, 5, 6. Berarti 6 CH. 6 kali 4, 1, 3. 2, 4, 7, 8. Sama ya. Kayak yang di kiri. CC-nya 1. 1 kali 3, 4, 5. 3, 4, 5. Lalu CO-nya sama juga nih. C ke O-nya 1. 1, 7, 4, 5 ya. Lalu CO-nya ada di sini ada C ke O 1, sini ada O ke C, itu sama ya. Jadi untuk CO-nya juga 2. 2 kali 3, 5, 8. 7, 1, 6. Yang terakhir ada OH, ini ada OH, ada 2 juga. 2 kali 4, 6, 7. 9, 3, 4. Oke, ternyata benar ya. Nah, ini kan kiri kurang kanannya 0. Berarti reaksi ini berlangsung dengan tidak melibatkan perubahan kalor. Delta H-nya perubahan kalornya 0. Oke, berarti terbukti ya. Last one, nomor 5. Ada gas butana C4H10 digunakan umumnya sebagai bahan bakar. Oke. Harga perubahan entalpi pembakaran sempurna gas butana adalah minus 2880 kJ per mol. Delta H ya. A. Persamaan reaksi setara pembakaran sempurna gas butana. B. Harga delta H pembentukan standar gas butana jika delta H F0CO2, H2O, dan O2-nya dikasih tahu. C. Volume udara pada keadaan 1 atm 25 derajat Celcius yang dibutuhkan untuk membakar 1 mol gas butana. O2 di udara adalah 21%. Oke, ini pelan-pelan ya. Mulai dari A, yang ditanya persamaan reaksi setaranya. C4H10 namanya dibakar kan plus O2. Pembakaran sempurna hasilnya CO2 plus H2O. Setarakan dulu C di kiri 4, di kanan 1 berarti kali 4. H di kiri 10, di kanan 2 berarti kali 5. O di kanan 8 tambah 5 berarti 13. 13 per 2. Beres, ini untuk yang A. Penyetaraan harusnya udah bisa ya. Yang B. Nah, jadi delta H pembentukan standar ya. Saya tulis ulang aja nih. C4H10 tambah 13 per 2 O2 menghasilkan 4 CO2 plus 5 H2O. Ini delta H-nya minus 2880 kJ per mol. Ini ya, ini arti yang ini tadi ya. Pembakaran sempurna 1 molnya ya. Nah, ini kan yang sisi kiri. Ini sisi kanan. Jadi delta H itu sebenarnya adalah total dari delta HF0 zat-zat yang di kanan atau produk kurang dari total delta HF0 yang di kiri atau reaktan. Jadi kalau kita bongkar-bongkar lagi ini nilai yang minus 2880. Nah, delta HF-nya itu delta HF siapa aja? Ini saya buat dulu deh. Delta H sama dengan, saya bongkar dulu ya. Yang kanan itu ada 4 kali delta HF0CO2 tambah. Jadi koefisien pakai ya. 5 kali delta HF0H2O. Habis kan yang di kanan? Dikurang yang di kiri delta HF0C4H10 1 buah koefisien 1
tambah 13/2 untuk O2. Nah, tapi kalau dilihat kan O2 itu 0 kan. Unsur-unsur bebas ini dia delta HF0-nya 0. Bisa dicoret nih. Masukkan angkanya min 2880. 4 kali CO2 tadi minus 393,5 tambah H2O-nya min 285,8 dikurang. Nah, ini yang ditanya, delta HF0 si C4H10. Inilah pertanyaannya sebenarnya. Kalau bongkar-bongkar pelan-pelan ya. Kali 4 itu minus 1574. Ini kali 5 1429. Minus delta HF0 C4H10. Kan bisa pindah ya C4H10-nya ke kiri ya. Jadi plus. Berarti min 1574 kurang 1429. Jadi ini pindah ke kanan plus. Nah, saya dapat ini hasilnya adalah min 123 kilojoule per mol untuk delta HF0 si C4H10. Ini untuk yang soal B ya. Terakhir yang C. Nah, ini dulu nih, keadaan 1 atm 25 derajat Celcius. Ini biasa dikenal dengan keadaan RTP, room temperature and pressure. Nah, pada keadaan ini semua gas ya, setiap mol gas memiliki volume sebesar 24 liter per molnya. Ada juga yang buat kadang 24,4, 24,6 ya. Saya pakai 24 ya. Kalau mungkin dari gurunya 24,4 atau 0,6 silahkan diikuti ya. Nah, ini juga nggak apa-apa lah, saya tulis ulang lagi nih. 13/2 6,5 boleh kan? 4CO2 plus 5H2O. Jadi koefisien itu penting sekali ya, makanya di soal A itu penyetaraan yang diminta. Nah, dari sini kan kita bisa lihat, kan ditanya kan volume udara. Tapi yang dikasih tahu kan di sini kan yang udara nggak ada, adanya oksigen. Nah, jadi dari oksigennya nanti kita berangkatnya ke udara itu ya. Nah, ini kan koefisiennya 1 ya. Ini 6,5. Jadi perbandingan koefisien ini kan menyatakan perbandingan ini molnya. Jadi bisa dikatakan 1 mol C4H10 itu dibakar sempurna oleh 6,5 liter mol O2. Gitu ya. Nah, 6,5 mol O2 ini berapa liter gitu. Jadi V dari O2 itu sama dengan 6,5 mol kali 24 liter per mol di keadaan RTP. Dapatlah ini sebesar 156 liter O2-nya. Ini O2 bukan udara. Yang ditanya udara. O2 katanya di udara adalah 20%. Hati-hati ya dengan kata-katanya ya. Artinya VO2 itu sama dengan 21%, 21/100 kali volume udara. Atau kalau kita balikkan, V udara sama dengan berarti 100/21 kali VO2. 100/21 kali VO2-nya tadi 156 liter. Dapat ini saya sekitar 742,68 liter. Jadi inilah volume udara yang dibutuhkan untuk membakar 1 mol C4H10. Oke, perhitungannya lumayan ribet ya, tapi mudah-mudahan masih bisa dimengerti, bisa dipahami ya.
Mudah-mudahan juga membantu buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Mohon di cross check lagi perhitungannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan, saya cuma niat membantu saja. Jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.